Tidak semua luka terlihat. Drama ini menggambarkan keseharian para perawat di sebuah rumah sakit jiwa dan geriatri yang tak hanya berhadapan dengan diagnosa, tetapi juga dengan luka batin para pasien yang tak kasat mata. Zain, seorang pasien skizofrenia yang menyendiri dan lebih suka menggambar daripada bicara, menjadi tantangan tersendiri bagi Dila, perawat baru yang penuh semangat namun belum percaya diri. Di sisi lain, Anzel, seorang lansia cerewet yang kesepian dan merasa tak lagi berguna, membentuk hubungan tak terduga dengan para perawat muda dan relawan bernama Kanza. Lewat interaksi harian, obrolan ringan, dan kehadiran yang tulus, drama ini memperlihatkan bahwa kepedulian bukan soal besar kecilnya tindakan, tapi kesediaan untuk hadir dan mendengar. Tidak semua luka terlihat, tapi perhatian kecil bisa menjadi obat untuk jiwa-jiwa yang lelah. Hari baru dimulai di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Matahari belum tinggi, tapi sinar hangatnya menyusup masuk lewat jendela ruang rawat jiwa. Ruangan masih tenang, hanya terdengar suara sepatu perawat dan detak jam dinding. Zain duduk di lantai dekat jendela, memandangi kertas kosong yang mulai ia coret dengan pensil warna. Dila masuk perlahan, ini minggu pertamanya, dan ruang ini masih terasa asing. Tapi ia mencoba tersenyum. Pagi Zain. Kamu bukan Vira. Jangan duduk di sebelahku. Iya, aku Dila. Aku baru kerja di sini. Aku nggak mau ganggu kok, cuma mau duduk bentar aja. Mereka bilang begitu, terus mereka suntik aku. Kamu lihat aku nggak bawa apa-apa sih, beneran. Hari ini suara di kepalaku bilang jangan percaya sama siapapun. Oke, kalau kamu mau cerita, aku dengerin. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Aku juga bisa kok duduk di sini dulu aja. Sementara itu, di sayap lain rumah sakit, koridor ruang geriatri mulai ramai. Perawat dan pasien lalu lalang, beberapa duduk membaca, lainnya hanya menatap keluar jendela. Ansel, salah satu pasien lansia, duduk di kursi rotan memelototi koran bagi yang sudah kusut. Pagi Bu Ansel, boleh saya cek tekanan darahnya dulu? Lagi, apa saya kelihatan mau meledak? Nah, justru itu takutnya karena nggak saya cek. Kamu lebih sopan dari perawat yang kemarin. Siapa itu namanya? Oh, yang itu, Teja Bu namanya. Oh, saya nggak suka ya sama dia. Kalau saya gimana Bu? Cepatkan tensinya. Ya sudah, jangan lama-lama pegang tangan saya. Siang menjelang sore, beberapa perawat duduk istirahat. Kopi panas mengepul di tangan mereka. Di tengah tawa kecil dan obrolan ringan, kelelahan tak begitu terasa. Tadi malam saya bilang, katanya aku punya mata 1000. Katanya aku mata-mata. Itu biasa, Riz. Dia cuma lagi mendengar suara. Itu cuma harus ada buat dia. Kalau dia ngamuk gimana, Mbak? Ya jangan dilawan. Aku pernah kok duduk diem aja, terus dia tenang sendiri. Tapi kali itu cuma dengan Kadang diem, kadang dengerin. Tapi dia kita harus hadir. Benar-benar hadir. hadir secara emosional ya. Oke, mata. Suasana di taman. Hari mulai sore. Di taman kecil, belakang bangsal, daun-daun berguguran pelan. Ansel duduk sendiri, menatap pohon yang daunnya sudah jarang. Ia seperti sedang berbicara dalam hati. Kanza datang membawa teh. Ini Bu, teh buat Ibu. Cocok buat sore-sore begini. Kamu siapa ya? Saya Kanza, Bu, relawan di sini. Relawan? Gak dibayar? Gak, Bu. Soalnya dulu saya pernah di posisi Ibu. Oh, kamu dulu pernah dirawat di sini juga? Iya, Bu. Kadang saya juga ngerasa gak berguna, tapi kamu kesini bawa teh. Buat saya, ngedengerin orang yang butuh cerita itu merupakan hal yang paling berharga. Kamu lagi ngegambar apa, Zain?
perempuan tua yang marah kepada matahari. Itu saya. Tapi sekarang mataharinya nggak dimarahin lagi. Jadi kamu mulai terbuka ya. Makasih berizin kami ada di sini. Syukurlah. Kadang aku ngerasa seperti robot, sip laporan, obat diulang terus. Ya terus, mau gimana lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, kita ada buat jadi manusia untuk manusia lain. Yang aku ikut dari Zain, katanya makasih udah bikin aku lebih tenang. Ketika bentuk orang hidupnya, hatiku langsung tersentuh. Tadi juga Anzel peluk aku. Katanya baru pertama kali ini dia ngerasa lebih didengerin. Aku juga sempat dekat sama pasien lansia. Sebenarnya mereka cuma pengen didengerin sama ditemenin. Oh, jadi perawat itu harus bisa memahami berbagai macam karakter pasien ya. Tapi aku senang bisa dengerin kalian cerita sambil belajar karakter pasien lain. Oh, jadi bagus. Aku belum lama di sini, tapi aku tahu satu hal. Semua orang butuh didengerin. Terkadang kita nggak bisa nyembuhin, tapi kita bisa nemenin. Aku belajar jadi perawat bukan soal tugas, tetapi tentang hadir. Diam, duduk, dan dengerin. 3 hal kecil tapi dampaknya besar. Aku pikir caring itu harus ngomong bijak. Ternyata cukup jadi manusia biasa. Aku lebih sering diam, tapi diamku penuh perhatian. Aku akan terus belajar karena caring itu nggak selesai di bangku kuliah. Saya juga dulu pasien, tetapi sekarang saya kembali buat jadi teman mereka. Hari ini nggak ada yang nyuruh aku pergi karena kalian di sini. Ternyata tua itu bukan sihir, selagi masih ada yang mau dengar